Ini menarik ini komentarnya. Kenapa pindah agama bang? Kalau nggak urusan perut pasti bawah perut ya. Jadi gini, jawabannya sesimpel ini. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, nggak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Jadi saya masih setia dengan satu pasangan saya. Muhammad, ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Dan dan beberapa mualaf seperti yang meninggal kemarin, Waloni juga istrinya lebih dari satu. Mualaf yang lain juga istrinya kebanyakan lebih dari satu. Terus kalau karena urusan perut, bawah perut udah selesai ya, itu yang kamu imani, yang nabimu lakukan, jangan bawa ke sini karena ini orangnya setia. Muka aja sudah mencerminkan kesetiaan. Kalau karena urusan perut, dari awal saya masuk Kristen sampai dengan hari ini, untuk makan saya kerja, nggak pernah makan serokah, nggak pernah makan yang namanya ayo tolonglah ini ada mualaf nggak. Jadi sebelum komentar lebih baik dipikirkan lagi ya, karena yang istrinya selusin itu teladan kamu dan juga para mualaf. Istrinya 2, 3 itu mualaf apaan tuh? Bullshit tuh ajaran tuh. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kita akan menanggapi murtadin asal Aceh yang lagi viral menghina agama Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pertanyaan masuk kepada murtadin ini. Kenapa bisa pindah agama? Urusan perutkah atau di bawah perut? Murtadin asal Aceh ini mengatakan bahwa dia ini setia pada satu pasangan, tidak seperti Nabi Muhammad yang memiliki satu lusin istri, dan tidak seperti mualaf yang lainnya memiliki 2 istri, 3 istri, contohnya seperti Ustadz Yahya Waloni. Kita akan membalas bagaimana ocehan murtadin asal Aceh ini. Kalau kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab berapa istrinya? Salomo di dalam Alkitab, istrinya 700 orang, gundiknya 300 orang. Daud berapa orang istrinya? Bahkan di dalam Alkitab, jika suamimu pergi, silakan bergairah dengan pria lain. Bagaimana ada ayat-ayat porno di dalam Alkitab? Apakah ini yang dinamakan kitab suci? Kita akan mendengarkan bagaimana selanjutnya ocehan dari pria murtadin asal Aceh. Jadi begini ya, untuk Islam-Islam yang dari Aceh khususnya ya, yang bilang kalau saya jual agama. Memang benar kalau saya itu dulunya Islam, terus saya berpindah ke Kristen. Ya, berpindahnya saya dari Islam ke Kristen karena saya menemukan sesuatu yang gak saya temukan di Islam. Dan kalau ada yang bilang kalau saya jualan agama untuk pindah ke Kristen, yang jadi pertanyaannya berapa harganya agama Islam? 15.000, diskon 20%. Please deh, bodoh boleh tapi diborong jangan ya. Nggak ada harganya agamamu itu. Jadi untuk yang bilang kalau saya jualan agama, mohon maaf ya, agamamu nggak ada harganya deh. Silahkan dikarungin, dibuang ke lautan sana. Sekian ya, makan terasi banyak. Berapa harganya agama Islam? 15.000, diskon 20.000. Murtadin Aceh ini ketika membaca Alkitabnya tidak menggunakan otaknya. Karena rumusnya murtad itu satu jengkal, perut dan di bawah perut. Karena dikatakan di dalam Kejadian 1 bahwa manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Di Kejadian 2, manusia itu diciptakan pada hari pertama. Dikatakan di dalam Alkitab langit itu punya tiang, bumi mengapung di atas air, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya itu saling bertentangan. Apakah ini yang dinamakan kitab suci? Kalau kita melihat dari dalam Alkitab secara ilmu pengetahuan, Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Bahkan bertentangan dengan konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Jadi kalau kita membaca Alkitab ini, itu jangan menggunakan otak kita, tapi gunakanlah dengkulmu. Karena pikiran dari orang Kristen itu dibatasi oleh para pendetanya. Kita dengarkan selanjutnya. Buat kalian yang belum murtad, segeralah murtad. Ngapain kalian cium-cium batu begini? Habiskan uang puluhan juta hanya buat cium beginian. Sadarlah, aku segera bakal meninggalkan agama ini. Ngapain buang-buang duit puluhan juta demi mencium batu, demi menyembah batu ini? Sadarlah, tinggalkanlah agama ini. Sebelum kita tanggapi, mari kita lihat video yang satu ini.
Apakah perbedaan cuplikan video yang sedang Anda lihat ini dan bandingkan dengan yang Anda lihat sekarang ini? Inilah salah satu kelebihan petugas Masjidil Haram. Bisa mencium Hajar Aswad dengan mudah. Coba lihat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang lain biasanya harus berdesak-desakan. Tentunya kita bisa melihat bagaimana perbedaannya, mana yang bermoral dan mana yang tak bermoral. Di sini ada yang mencium batu Hajar Aswad. Mereka mengatakan bahwa kita itu menyembah batu Hajar Aswad dan Ka'bah. Ka'bah ini hanya bangunan kosong. Di dalam Ka'bah ini ada beberapa tiang, ada sajadah panjang. Kalau kami menyembah Ka'bah, otomatis kami tidak berani menginjak Ka'bah ini. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka ini mencium jenis kelamin Tuhannya. Apakah ini yang dinamakan bermoral? Mencium jenis kelamin Tuhannya. Mana yang menyembah patung? Apakah umat Islam atau umat Kristen? Jadi kalau Murtadin Aceh ini membuat video AI dengan mengatakan sadarlah, segeralah murtad. Saya hanya mengucapkan kepada orang Kristen, sadarlah, gunakanlah otak itu 100%. Jangan gunakan dengkul itu 99% untuk membaca Alkitab. Bukan kita menghina atau mencaci maki, tapi kita itu hanya membalas ocehan dari Murtadin Aceh ini. Semoga Murtadin Aceh ini mendengarkan ini dan meneliti Alkitabnya. Apakah benar yang saya ucapkan itu? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.